hanya sekedar iman dan ilmu doang ya? Iman penting, ilmu penting, mental penting, fisik juga penting. Fisik nggak makanya kalah jauh Rasulullah ya? itu di bulan Rajab ini beliau banyak puasa, lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Di bulan Syaban hampir oleh sahabat seperti puasa sebulan penuh, walaupun tidak puasa sebulan penuh. Itu 2 bulan ya, berarti bulan Rajab dan bulan Syaban. Kenapa? Kalau ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PTDI, gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap menjaga imannya sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengistiqomahkan kita semuanya. Sahabat PTDI semuanya, pada kali ini kontennya tentu ada wajah baru di sini ya. Saya sendiri Adit Harian akan menemani sahabat PTDI pada konten kali ini, dan di sebelah saya tentunya ada guru kita bersama, yakni Ustadz Qudsi Ahmad. Nanti kita akan coba kenal dengan beliau lebih dalam lagi tentunya. Bahagia sekali bisa bertemu dengan Ustadz tentunya ya teman-teman semuanya. Dan pada konten kali ini kita insya Allah akan membahas mengenai persiapan maksimal menjemput Ramadan. Tentunya ini hal yang sangat penting untuk kita bahas. Sama-sama yuk kita bahas dengan Ustadz Qudsi insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Rindu sekali dengan Ustadz, lama sekali tidak bertemu ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Aktivitas saat ini apa Ustadz? Selain ngajar di kampus gitu? Saya Simatupang. Masya Allah, apa tuh Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Iya. Artinya kesibukan dakwah ini kan tidak boleh berhenti. Betul. Ketika musim pandemi seperti ini, maka kreativitas kita sebagai seorang muslim tentunya tidak boleh berhenti. Saya ingat kata-kata seorang ulama, beliau pernah menyatakan tidak ada kata berhenti, berhenti itu adalah mati. Artinya ketika kita masih hidup di dunia, bergerak. Tanda-tanda hidup itu bergerak. Ketika kita meninggal, kita sudah tidak bergerak. Jangankan bergerak, mandi aja dimandiin. Nah itu dia. Pakai baju aja dikafanin. Iya, bahkan sholat aja kita disolatin. Maka aktivitas sekarang ya Maisah sambil dagang. Saya dagang pulsa. Dagang HP. Jadi buat teman-teman yang tiba-tiba mendadak butuh pulsa bisa hubungi Ustadz Qudsi ya. Insya Allah. Artinya kan kewajiban seorang muslim itu kan. Fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Silahkan bertebaran di muka bumi. Cari rizki dari Allah. Kemudian aktivitas yang wajib yang ngajar. Siapa yang harus diajar? Ya siapapun, diri pribadi, anak, keluarga, dan masyarakat yang ada. Karena kita mempunyai tanggung jawab individu, tanggung jawab sosial. Ku anfusakum wa ahlikum naro itu kan nempel. Betul. Jaga dirimu, keluargamu, termasuk masyarakat yang ada di sekitarmu. Itu nempel dalam diri kita. Jadi tidak boleh berhenti di dalam dakwah. Tidak ada alasan karena pandemi kemudian kita tidak ngajar, kita berhenti taklim, tidak ada alasan. Iya betul. Maka inovasi yang harus kita lakukan. Ada inovasi, ada hal baru yang kita tetap lakukan ya, walaupun secara aktivitas dibatasi. Ya, kan bisa kita dakwahnya, kajiannya secara tatap muka atau offline memang dibatasi. Tapi secara online kan bisa dijangkau di mana saja. Ya, sehingga dijangkau oleh seluruh kalangan. Hari ini kecanggihan teknologi sangat memudahkan kita. Tentunya banyak sekali hal ya, aktivitas Ustadz saat ini luar biasa, masya Allah. Kita bisa bertemu dengan beliau dengan luangnya waktu beliau hari ini. Semoga Allah selalu menyehatkan beliau dan selalu Allah rahmati beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita akan masuk ke bulan yang sangat mulia sekali tentunya menurut Islam, yakni bulan Ramadan. Nah teman-teman semuanya, banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk ke bulan yang mulia ini. Di antaranya adalah persiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk masuk ke bulan Ramadan. Nah nanti kita akan coba diskusi, kita coba ngobrol bareng dengan Ustadz Qudsi. Yang paling penting Ustadz, kenapa sih bulan Ramadan ini sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam? Ini jarang diketahui nih umat Islam. Ramadan itu disebut dengan Sayyidus Suhur, tuannya bulan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan
Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Antara Ramadan dengan Ramadan lainnya menjadi kafarah, penebus dosa di antara keduanya. Betul. Bahkan di dalam bulan Ramadan itu fihi unzil Al-Quran. Al-Quran diturunkan di dalamnya. Disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Karena ibadah sunnah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu mendapatkan pahala seperti ibadah wajib. Di luar bulan Ramadan kita mendapatkan pahala sunnah, di dalam Ramadan kita mendapatkan pahala seperti ibadah wajib. Dan di dalamnya juga ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sangat mulia sekali sebenarnya dan sangat beruntung kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh para ulama itu dari awal Rajab saja sudah berdoa untuk mendapatkan ada saja doa khusus ya menjelang Ramadan. Iya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah barokah kepada kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Yang disebut dengan barokah ini ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Umur bertambah, nikmat bertambah, kualitas ilmu dan iman bertambah. Sehingga menghadapi Ramadan penuh dengan persiapan dan menghadapi Ramadan dengan siap jasmani dan rohaninya. Nah, beliau juga memberikan satu doa untuk kita semuanya yang dihafal ya. Sekarang jarang Ustaz dijelasin di masjid-masjid doa menjelang Ramadan gitu, karena kan lebih terbatas waktunya Ustaznya. Sholat, setelah itu zikiran, doanya jarang nih. Doa ini nih Ustaz nih. Jadi wajib untuk dihafal ya Ustaz ya. Untuk kita semuanya ya. Lalu kemudian cara mempersiapkannya ini Ustaz, yang kadang kita bingung nih, apa sih yang harus dipersiapin menjelang Ramadan? Yang pertama itu persiapan iman. Iman ini harus dipersiapkan. Makanya iman ini jadidu iman. Iman ini harus dipertambah, diperkokoh terus setiap hari. Iya. Di antara hikmah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk memperkokoh iman. Betul. Karena iman itu tempatnya hahuna. Rasulullah menyatakan al-imanu hahuna. Iman itu di hati. Sedangkan hati itu mempunyai karakter fluktuatif. Yazidu wa yankus. Naik dan turun. Iya. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Ketika kita melaksanakan ibadah ketaatan, iman itu naik. Ketika kita maksiat, itu merosot. Makanya badiru bi a'malis sholih. Senantiasa memperbanyak amal soleh itu dengan memperbanyak ibadah. Kualitas iman biar semakin meningkat. Iman yang pertama. Yang kedua al-ilmu. Al-ilmu. Karena sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu, maka dia tidak akan terbimbing dengan baik. Betul. Ilmu tentang Ramadan, tentang ibadah-ibadah di luar Ramadan, apalagi yang ada di dalam Ramadan, apa saja harus kita pahami. Karena mohon maaf, Islam ini bukan agama orang bodoh. Betul. Tapi Islam itu agama bagi orang-orang yang mau berakal. Banyak ayat yang menyatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Kamu nggak berpikir, nggak berakal. Artinya Islam itu harus diilmui. Ramadan ini harus diilmui. Bukan hanya sekedar menjalankan aja. Bukan hanya menjalankan, bukan karena hanya tradisi, bukan karena kebiasaan, bukan karena nenek kita begini enggak, tapi ada ilmunya. Setiap amal yang dilakukan khususnya di dalam bulan Ramadan ada ilmunya. Diilmui sehingga apa yang kita lakukan terukur sesuai dengan kualitas keilmuan yang ada. Kita lihat ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah saja surat Al-Alaq. Iqra. Bacalah. Konsep ilmu. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Ini diilmui. Yang kedua yang harus dipersiapkan mentalitas. Kenapa mental dipersiapkan? Mental ini kalau kita mempunyai mental yang kuat, fighter, mental pejuang, mental hamba Allah, mental orang yang taat, apapun yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ta'na. Tapi kalau mentalnya lemah, gampang dibawa angin sana angin sini, sehingga lemah. Yang keempat fisik perlu dipersiapkan secara baik. Bukan hanya sekedar iman dan ilmu doang ya. Iman penting, ilmu penting, mental penting, fisik juga penting. Makanya Rasulullah itu di bulan Rajab ini beliau banyak puasa. Lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Di bulan Sya'ban hampir oleh sahabat
seperti puasa sebulan penuh. Walaupun tidak puasa sebulan penuh. Itu 2 bulan ya, berarti bulan Rajab dan bulan Saban. Kenapa? Kalau ibaratkan orang lari itu pemanasan. Iya sih. Ya kan? Nah, pemanasan sebelum puasa full selama 1 bulan sudah terbiasa pemanasan itu, sehingga ketika masuk bulan Ramadan nggak kaget fisik kita. Betul. Sama lah kalau kita nggak biasa lari, tiba-tiba lari 10 kilo langsung kaget. Ya kan? Nyampe rumah kram semua itu, betis kaku, paha kaku, yang ada besoknya pegal-pegal minta diurutin. Iya. Karena nggak pernah ada pemanasan. Berarti waktu untuk mempersiapkannya itu 2 bulan sebelum Ramadan kah? Atau jangkanya lebih lama lagi, Zat? Sebenarnya kalau mau dilihat persiapan yang matang ya dari bulan Syawal kemarin. Wah, kemarin, Zat? 2 bulan kemarin ya? Bulan Syawal. Habis Idul Fitri, langsung persiapan untuk Ramadan. Masya Allah. Yang akan datang. 1 tahun, 1 tahun sepenuhnya sudah dipersiapkan. Nah, artinya kalau sudah masuk ke bulan Rajab ini, startnya sudah mulai. Sudah mulai. Digas lagi gitu ya, digas lagi. Puasanya. Istilahnya kalau mobil itu dia sudah lari 80. Wih, udah dipanasin. Sudah dipanas, sudah lari. Sehingga ketika Ramadan full lari 100 terus, dia sudah tidak khawatir lagi, tidak ragu lagi, keimanan dan jasmani dan rohaninya sudah kuat. Itu keharusan atau enggak sih saat mempersiapkan sebelum Ramadan itu keharusan enggak sih sebenarnya? Kalau saya lihat kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau mau ditarik ke dalam hukum wajib. Sesuatu tidak sempurna kalau tanpa ada yang lainnya, maka yang lainnya itu menjadi sesuatu yang wajib. Tapi kalau kita pakai dalil yang lain, kita tidak pakai kaidah yang ini, tidak dibilang harus tapi penting. Gitu. Persiapan itu penting. Karena kalau nggak ada persiapan, dia akan lemah. Kata pepatah itu, siapa yang maju tanpa persiapan, maka dia akan turun tanpa penghormatan. Samalah, kita mau maju tampil di depan santri-santri, di depan teman-teman dengan penuh persiapan, maka kita akan maju dengan penuh keyakinan dan turun akan dapat penghormatan. Tapi kalau kita maju tanpa persiapan, ya turun tanpa penghormatan. Betul ya. Jadi cuma disorakin loh. Hanya modal nekat gitu ya, San. Modal nekat modelnya.